apa-apa, yang penting kita bisa memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Semoga corona cepat berlalu ya Bang. Semoga kita bisa beribadah sama teman-teman. Ya Adek Mili, tetap semangat ya teman-teman ibadah online. Sampai jumpa teman-teman. Hai Adik You Kids. Wow, ketemu lagi dengan Kak Agus untuk memuji dan menyembah Tuhan bareng-bareng. Yuk ajak papa mama untuk nyanyi dan lompat bareng-bareng ya. Come on. Ikuti Kak Agus nyanyi ya. Creep, creep, creep in the dark will come to blow out all your light. It doesn't want you telling everybody that, 'cause Jesus rules all right. Come on. Let your light shine. Whoa, let your light shine. Whoa, let your light shine and let Jesus shine through you. Come on. Giant fish are really small when all you see is God. Don't be afraid to stand up tall and give a great big shot. Come on, let your light shine. Whoa, let your light shine. Whoa, let your light shine and let Jesus shine through you. Ikutin Kak Agus nyanyi ya. 'Cause I'm not scared. Gonna let my light shine. And you're not scared. You're gonna let your light shine. And we're not scared. We're gonna let our light shine. 'Cause Jesus is Lord. He's gonna let his light shine. Come on. Let your light shine. Whoa, let your light shine. Whoa, let your light shine and let Jesus shine through you. Let your light shine. Whoa, let your light shine. Whoa, let your light shine and let Jesus shine through you. Woo! Wow, adik-adik You Kids hebat sekali nyanyinya. Adik-adik You Kids pasti bertanya-tanya ya, lagu ini tentang apa sih Kak Agus? Nah, lagu ini berbicara tentang bagaimana ketakutan datang untuk mengambil terang yang ada di dalam hati kita. Nah, ketakutan itu bisa bermacam-macam sumbernya. Salah satunya adalah virus corona yang menyebar di mana-mana. Nah, virus corona ini bikin kita takut untuk keluar rumah atau bikin kita khawatir, apakah kita bisa sekolah lagi nggak ya? Atau kita bisa sehat terus gak ya? Nah, yang penting adik-adik You Kids jangan takut, karena Tuhan Yesus adalah superhero kita. Dia lebih perkasa dari Iron Man, Thor, Hulk, dan superhero lainnya. Biarkan terang adik-adik tetap bersinar ya, karena sumber terang itu ada di dalam diri adik-adik semua. Sekarang kita panggil Kak Vero yuk bareng-bareng. Kak Vero. Kak Vero mana sih? Iya adik-adik, Kak Vero ada di sini. Apa kabar semuanya? Penasaran kan dengar info minggu ini? Nah, info pertama, tampaknya kita harus betah dulu di dalam rumah karena hujan akan mengguyur rumah kita dalam seminggu ini. Kalau jam 8 adik-adik sudah bangun, boleh bermain sebentar di depan rumah untuk berjemur dan berolahraga sehat. Kalau sudah hujan, adik-adik dapat mengajak papa dan mama untuk bermain petak umpet atau bernyanyi lagu baru kita, Let Your Light Shine. Nanti di akhir cerita, kakak akan bacakan 3 pertanyaan yang harus adik-adik jawab dalam sesi kuis. Dan pemenangnya akan mendapatkan puzzle box matematika. Seru kan adik-adik? Nonton terus ya ibadahnya sampai selesai. Terakhir,
kakak mau ajak adik-adik semua untuk memberi buat rumah Tuhan. Yuk sama-sama kita buka firman Tuhan dalam Mazmur 4 ayat 6. Mazmur 4 ayat 6 bilang demikian, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Adik-adik, penulis Mazmur bilang persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Nah adik-adik, ketika kita memberi jangan ragu ya, dan percayalah kepada Tuhan, Dia akan mencukupkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Yuk mari sama-sama memberi untuk rumah Tuhan dengan iman bahwa Bapa kita akan memelihara kita. Sampai bertemu lagi adik-adik di acara kuis. Tetap semangat! Adik-adik, sekarang kita mau sembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita bersungguh-sungguh untuk memuji Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Amin. Oh. Thank you Jesus. Kau yang telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Bala Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Oh, Kau Bapa yang baik, Kau setia dalam hidup kami. Oh, Kau yang setia, tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Oh, ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di
menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Oh, terima kasih Tuhan, Kau yang baik, Kau Bapa yang baik. Oh. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik, Engkau setia dalam hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau belajar Tuhan akan janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Kami mau melihat bahwa tahun ini adalah tahun pembuktian atas janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik semua. Kaget ya lihat kakak hari ini. Nama kakak Kak Helena. Salam kenal ya adik-adik. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Masih semangat untuk dengar cerita? Ayo, siapa yang ingat pelajaran minggu lalu? Betul sekali adik-adik. Kita belajar tentang janji Tuhan atas Yakub hingga mengubah nama Yakub menjadi Israel. Israel itu bangsa yang perkasa adik-adik. Nah, inilah negara Israel. Di negara inilah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub tinggal. Lalu dari keturunan mereka lah lahir seorang anak laki-laki yang akan jadi penyelamat dunia. Dia adalah superhero kita semua adik-adik. Waktu Tuhan Yesus lahir, ada Raja Herodes yang sangat jahat. Dia ingin membunuh Yesus karena ia berpikir kalau Yesus mau menggantikannya menjadi raja. Padahal Yesus tidak mau menggantikannya. Yesus mau menjadi raja bagi orang percaya. Nah, ini dia si raja yang jahat. Namanya Raja Herodes. Karena ia tidak tahu yang mana bayi Yesus, jadi semua bayi di bawah 2 tahun harus dibunuh. Karena Mama Maria sedikit lagi melahirkan, Papa Yusuf membawa Mama Maria ke Mesir untuk kabur, supaya bayi Yesus tidak dibunuh adik-adik. Saat itu, karena sudah malam sekali, perjalanan masih jauh, Papa Yusuf dan Mama Maria berusaha mencari penginapan, tapi hotel sudah penuh semua, seperti yang adik-adik tahu. Akhirnya, ada sebuah kandang yang kosong yang dipakai oleh Papa Yusuf dan Mama Maria untuk beristirahat. Akhirnya, Tuhan Yesus lahir adik-adik. Tapi, kehidupan Tuhan Yesus tidak sama seperti kita. Dari bayi, Tuhan Yesus sudah punya PR besar atau tugas untuk mendamaikan manusia dengan Bapa. Adik-adik, seperti yang kita ketahui, Tuhan Yesus lahir karena kehendak Bapa. Tuhan Yesus adalah perjanjian antara Bapa dan manusia, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan mengalami maut adik-adik. Tuhan Yesus itu seperti gembala buat kita. Iya adik-adik, Kak Helena tahu bahwa kita adalah orang, namun kisah ini ada di Alkitab sebagai perumpamaan bahwa Tuhan Yesus adalah gembala kita dan kita adalah domba-dombanya. Adik-adik, gembala yang baik pasti selalu menjaga domba-dombanya. Walau semua domba kelihatan sama ya adik-adik, namun pasti ketika sudah sore dan harus masuk ke kandang, gembala yang baik akan menghitung satu-satu semua domba miliknya. Adik-adik, Tuhan kita sama sekali bukan gembala yang cuek dan tidak peduli. Tanpa kenal lelah, seperti gembala yang baik menghitung satu-satu dombanya, Tuhan kita juga selalu memperhatikan kita. Bagaimana kalau ada satu domba yang hilang Kak Helena? Nah, gembala yang baik ini akan mencari domba tersebut sampai ketemu. Gembala ini punya 100 ekor domba, hilang hanya 1. Sisanya masih banyak adik-adik.
ada 99 ekor. Mungkin kalau Tuhan Yesus tidak peduli, pasti mikirnya, ya udahlah ya, nanti bisa beli lagi aja 1 anak domba. Susah amat, hehe. Namun, gembala yang baik ini memastikan 99 ekor domba lainnya aman. Lalu, tanpa merasa lelah, ia pergi mencari domba yang hilang ini adik-adik, walau sudah sore. Ia khawatir sama domba yang hilang itu, dan ia ingin mencari hingga ketemu, dan membawa domba yang hilang pulang kembali ke rumah. Apa sih bahayanya kalau domba hilang? Mungkin domba itu bisa hilang di gunung adik-adik, atau dimakan serigala, atau jatuh ke jurang. Namun sebelum itu semua terjadi, gembala yang baik ini akan berusaha menemukan domba yang hilang tersebut. Setelah mencari tanpa kenal lelah, pasti gembala tersebut akan menemukan domba yang hilang ini dan membawa domba yang hilang pulang ke rumahnya. Kita adalah domba yang hilang. Namun karena begitu besar kasih Bapa di surga untuk hidup kita, Yesus lahir ke dunia. Dari bayi, Yesus tumbuh besar hingga ia dewasa. Dan ini bukan dewasa untuk masuk kuliah dan bekerja adik-adik. Namun dewasa untuk mengorbankan dirinya di atas kayu salib, menjadi tanda perjanjian Bapa dengan manusia bahwa siapapun percaya kepadanya tidak akan bisa diambil oleh iblis si jahat. Adik-adik, salib adalah tanda perjanjian yang sangat ajaib dan perkasa. Saliblah yang menjadikan kita sebagai Israel rohani ya adik-adik. Karena kematian Yesus, kita bisa mewarisi janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Salib itu mengingatkan Bapa untuk membela siapapun orang yang bersalah, namun akhirnya bertobat dan percaya Yesus. Salib juga sebagai tanda perjanjian yang dikenali iblis loh adik-adik. Iblis tidak akan bisa mengganggu siapapun yang berada dalam perlindungan kuasa salib. Salib juga tanda perjanjian buat kita, anak-anak Tuhan yang kadang-kadang suka iseng sama kakak atau adik, bikin papa mama marah, atau melakukan dosa lainnya yang menyakiti hati Tuhan. Tapi kapanpun kita siap bertobat, salib akan menjadi pengingat buat kita bahwa ada pengampunan karena Yesus sudah mati buat hidup kita. Sekarang adik-adik sudah belajar 5 jenis perjanjian. Ada perjanjian garam, perjanjian pelangi, perjanjian bintang di langit, perjanjian Israel, dan perjanjian domba kecil. Setiap adik-adik melihat tanda salib, adik-adik harus ingat sebagai domba kecil yang hilang, kematian Tuhan Yesus akan menemukan kita kembali dan menjadikan kita sebagai anak Bapa di surga. Jadi adik-adik bukan anak yang nakal, bukan anak yang bandel, bukan anak yang iseng, namun identitasmu adalah anak Bapa di surga. Tetap semangat ya ibadah online-nya. Tapi jangan kemana-mana dulu, sebab setelah ini akan ada kuis. Yeay, sampai ketemu ya di cerita minggu depan. Nah adik-adik, tadi kita sudah belajar mengenai perjanjian domba kecil. Perjanjian domba kecil menceritakan karena Allah mencintai kita, Ia memberikan anak yang Ia kasihi untuk menemukan kita dan memberikan kita identitas yang baru. Sekarang kakak mau memberikan kuis yang berisi 3 pertanyaan yang dapat adik-adik jawab dengan mengirimkan video ke Kak Roma. Khusus edisi kuis hari ini tersedia 2 hadiah untuk 2 orang pemenang. Dan jika adik-adik mengirimkan videonya, nanti yang berhasil menjawabnya dengan benar namanya akan diundi dan dipilih dan langsung dikirimkan hadiahnya. Siap adik-adik? Catat dan dengar ya pertanyaannya dengan baik.
Kakak akan ulangi sebanyak 2 kali. Pertanyaan yang pertama, siapa nama bapak dan ibu yang melahirkan bayi di kandang domba? Kakak ulangi ya, siapa nama bapak dan ibu yang melahirkan bayi di kandang domba? Pertanyaan yang kedua, berapa banyak domba yang hilang? Kakak ulangi ya, berapa banyak domba yang hilang? Pertanyaan ketiga, menurut kamu apa itu salib? Kakak ulangi ya, menurut kamu apa itu salib? Jawab dengan semangat ya adik-adik. Kirimkan jawaban kamu via video ke WA Kak Roma paling lambat pukul 18.00 hari ini. Ingat ya, sebelum jam 6 sore hari ini. Jika adik-adik mengirimkan videonya jam 6 sore lewat 1 menit, sudah dianggap tidak valid ya adik-adik. Ayo segera kirimkan videonya sekarang juga. Tetap semangat adik-adik, yuk kids!